Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan siang teman-teman. Bertemu lagi dengan saya, Bu Rini Stewati, dalam mata kuliah Psikologi Kesehatan. Nah, pada pembahasan kali ini kita akan membahas terkait dengan ruang lingkup psikologi kesehatan. Nah, sebelum membahas tentang apa saja yang menjadi ruang lingkup psikologi kesehatan, saya akan sedikit membahas tentang overview psikologi kesehatan. Nah, dalam overview ini saya akan membahas tentang kisah Ana. Kisah Ana ini merupakan anak yang mengalami kegemukan atau overweight atau obesitas. Nah, setiap kali anak ini berada di kantin, teman-temannya akan selalu membulinya dengan sebutan mungkin gendut. Nah, kemudian King Kong. Nah, seperti itu. Jadi semua teman-temannya membulinya. Nah, setelah ditelusur bahwa orang tuanya ini juga mengalami overweight atau obesitas. Nah, pertanyaan mendasar dari yang erat kaitannya dengan bahasan psikologi kesehatan ini adalah apakah anak ini merupakan anak yang sehat atau tidak? Nah, mungkin teman-teman bisa berdiskusi dan mungkin saya bisa arahkan diskusinya ya terkait dengan anak yang mengalami overweight ini. Kalau kita ketahui ya, orang dengan atau anak yang mengalami overweight ini pasti memiliki risiko-risiko kesehatan. Nah, kalau kita lihat risiko kesehatannya itu bisa diperjelas melalui perilaku kesehatannya. Bagaimana dia perilaku makannya, bagaimana dia perilaku olahraganya. Nah, hal-hal yang demikian itu dapat memberikan risiko terhadap kesehatan dari si anak ini. Nah, dari perilaku-perilaku kesehatan ini dapat menyebabkan si anak ini mengalami gejala-gejala mungkin kesehatan atau status kesehatan yang lain. Nah, oleh karena itu kita belum bisa menentukan si anak ini sehat atau tidak. Nah, kalau kita mau menentukan si anak ini sehat, mungkin perlu dicek status kesehatannya dan perlu dicek gaya hidup ataukah perilaku sehatnya. Seperti itu. Selanjutnya, kita masuk pada topik bahasan mengenai terminologi sehat. Nah, terminologi sehat dalam hal ini banyak sekali ya pendapat yang menyebutkan tentang definisi dari sehat. Tetapi secara garis besar saya akan memberikan gambaran tentang sehat menurut WHO dan juga sehat menurut Sarafino. Ini yang sering digunakan oleh beberapa referensi. Nah, yang pertama, kesehatan menurut WHO yang saya ambil dari SMED 1994 merupakan keadaan atau status sehat yang utuh secara fisik, mental, dalam hal ini mental ini rohani, sosial, dan bukan hanya suatu keadaan yang bebas dari penyakit, cacat, dan kelemahan. Nah, kalau teman-teman lihat dari definisi kesehatan dari WHO ini, jadi secara menyeluruh ya, kompleks. Tidak hanya dari status fisiknya saja yang sehat, tetapi status sehat mentalnya dan sosialnya. Artinya adalah orang atau individu yang dinyatakan sehat itu dia harus memiliki status sehat fisik, mental, tidak mengalami gangguan psikologis, tidak memiliki gangguan mental, dan dapat berfungsi secara sosial. Tidak hanya terbebas dari penyakit ataukah kecacatan ataukah kelemahan lainnya. Nah, itu tadi definisi dari WHO. Selanjutnya, definisi menurut Sarafino. Sarafino menjelaskan bahwa sehat memiliki arti kondisi positif pada fisik, mental, social well-being yang bervariasi. Jadi, hampir sama seperti yang disampaikan oleh WHO bahwa Sarafino ini menjelaskan status kesehatan atau kondisi positif pada fisik, mental, social well-being.
Nah, dalam pengertian ini dapat kita simpulkan bahwa kesehatan tidak hanya melibatkan pada status fisik saja yang terbebas dari penyakit, cacat, kemudian infeksi, virus, dan lain sebagainya, tetapi juga melibatkan status kesehatan mental, rohani, dan dapat berfungsi secara sosial. Individu tersebut dapat berfungsi secara sosial. Nah, seperti itu. Selanjutnya kita bahas tentang status kesehatan. Kalau tadi kita sempat membahas tentang, pada kisah Ana tadi, membahas tentang perilaku kesehatan, kemudian gaya hidup, dan lain sebagainya. Nah, pada bahasan ini saya akan mencoba menjelaskan tentang status kesehatan yang dapat dilihat dari diagram atau bagan ini. Di mana pada bagian ini, semakin individu ini mengarah ke optimal wellness, itu ditandai bahwa individu memiliki peningkatan kesehatan yang ditandai dengan adanya tanda-tanda kesehatan dan gaya hidup yang baik. Nah, jadi pada dasarnya perawatan medis yang diperoleh oleh individu dan juga perubahan gaya hidup yang baik itu dapat meningkatkan kesehatan individu. Nah, ini untuk sisi yang sebelah kanan. Sedangkan sisi yang sebelah kiri, kita dapat lihat bahwa seseorang yang memiliki status kesehatan yang kurang baik, nah ini ditandai oleh tanda-tanda kesehatan yang di bawah rata-rata, kemudian memiliki simptom dan minor disability, simptom atau gejala-gejala ataukah ketidakmampuan minor. Kemudian apabila individu ini semakin tidak berfungsi secara fisik, mental, dan juga sosialnya, ini akan dapat menurunkan kesehatan ataukah dapat meningkatkan kesakitan yang pada akhirnya dapat mempertinggi risiko kematian. Nah, perlu diketahui bahwa kondisi sentral ini memiliki beragam penjelasan. Biasanya ini dijelaskan melalui status kondisi kesehatan yang dapat dilihat dari kondisi tekanan darahnya, cacat tubuh, dan juga gaya hidup dari individu yang bersangkutan. Selanjutnya kita masuk pada topik bahasan penyakit masa lalu dan masa kini. Nah, pada masa lalu banyak penyakit itu terjadi karena dietary disease. Misalkan ini karena penyakit ada itu karena adanya malnutrisi dan infectious disease atau penyakit yang menginfeksi pada individu tersebut. Nah, biasanya ini adalah penyakit akut yang disebabkan oleh mikroorganisme yang berbahaya seperti bakteri atau virus. Jadi konsep penyakit dari dulu masa lalu itu seperti contohnya kalau teman-teman terinfeksi oleh virus contohnya ya, virus corona, virus flu, virus bakteri-bakteri lain, itu yang menyebabkan teman-teman mengalami flu, mengalami sakit, mengalami diare dan lain sebagainya. Nah, ini menurut WHO bahwa penyakit infeksi menjadi penyebab terbesar kematian. Jadi orang-orang mengalami sakit itu karena adanya infeksi yang pada akhirnya apabila tidak mendapatkan pengobatan itu dapat mempertinggi risiko kematian. Nah, setelah itu datanglah orang Eropa ke benua Amerika yang memiliki isu di bidang kesehatan, di mana perilaku kesehatan, gaya hidup itu dapat meningkatkan atau menurunkan kesehatan seseorang. Nah, misalkan ya, contohnya, misalkan kalau seseorang memiliki penyakit, misalkan kanker. Ketika dia mendapatkan perawatan medis dan merubah gaya hidupnya menjadi lebih sehat, ini dapat meningkatkan status kesehatannya. Sebaliknya,
orang yang memiliki penyakit yang seperti contohnya flu. Nah, kemudian ketika dia tidak memiliki gaya hidup yang baik, tidak mendapatkan penanganan atau pengobatan, kemudian dia memiliki pola pikir ataukah perilaku yang kurang sehat, ini dapat meningkatkan status kesehatan yang lebih buruk atau dapat meningkatkan penyakitnya yang lebih parah, memperparah penyakitnya, sehingga dapat meningkatkan resiko kematian. Seperti itu. Selanjutnya, ini gambaran lebih rincinya ya, bahwa penyakit itu masuk dari luar yang menyebabkan ketidakseimbangan kimia, bakteri, virus, dan juga kecenderungan genetik. Nah, ketidakseimbangan ini dapat menyebabkan perubahan fisik internal. Seperti contohnya adalah tekanan darah yang berubah, suhu tubuh yang meningkat, kemudian detak jantung yang tidak stabil, kemudian batuk, flu dan lain sebagainya, atau sakit kepala, nyeri dan lain sebagainya. Ini menyebabkan perubahan fisik internal. Kemudian untuk mengatasi dari perubahan fisik internal yang terjadi karena adanya penyakit, nah ini dilakukan apa yang namanya pengobatan seperti vaksinasi, pembedahan, kemoterapi, dan radioterapi yang semuanya bertujuan untuk mengubah keadaan fisik tubuh. Nah, keseluruhannya berfungsi untuk mengubah keadaan fisik tubuh. Nah, selanjutnya dari pengobatan yang sifatnya hanya mengubah keadaan fisik tubuh, karena menurut definisi kesehatan, sehat itu melibatkan tidak hanya dari status fisik saja, tetapi mental dan juga sosial. Nah, oleh karena itu perlu adanya yang namanya pendekatan perilaku ataukah pendekatan psikologi kesehatan untuk meningkatkan status kesehatan dari individu. Nah, kemudian muncullah isu-isu dalam bidang psikologi klinis yang salah satunya adalah psikologi kesehatan, behavioral medicine, kemudian ada juga yang namanya behavior medicine. Nah, seperti itu. Nah, kita masuk pada pembahasan psikologi kesehatan. Nah, psikologi kesehatan ini merupakan salah satu cabang dalam bidang psikologi klinis yang sudah dikenal dengan medical psychology, yang dulunya sering disebut sebagai medical psychology. Namun sekarang ini selalu dikaitkan dengan behavioral medicine. Nah, definisi dari behavioral medicine ini adalah integrasi dari ilmu perilaku dengan praktik dan ilmu kedokteran. Jadi, dalam behavioral medicine ini mempelajari terkait dengan perilaku dan praktik-praktik dalam ilmu kedokteran. Jadi kalau bedanya behavioral medicine ini sama psikologi kesehatan, kalau behavioral medicine ini lebih fokus pada perilaku yang dalam praktik ilmu kedokteran. Tapi kalau psikologi kesehatan lebih kepada hubungan antara pikiran manusia dengan tubuhnya. Nah, seperti itu. Selanjutnya, behavioral medicine adalah suatu lapangan multidisiplin penelitian ilmiah, pendidikan, dan praktik yang berkaitan dengan kesehatan, penyakit, dan disfungsi faali yang terkait. Nah, jadi behavioral medicine adalah suatu lapangan multidisiplin penelitian ilmiah, pendidikan, dan praktik yang berkaitan dengan kesehatan, penyakit, dan disfungsi faali. Nah, kemudian bedanya dengan psikologi kesehatan adalah kalau tadi behavioral medicine itu terkait dengan kesehatan, penyakit, dan disfungsi faal, tetapi untuk psikologi kesehatan ini ada kaitan antara pikiran manusia dengan tubuhnya atau yang sering disebut mind and body. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita masuk pada pembahasan tentang apa sih kalau
kita tadi bahas tentang apa yang disebut sebagai psikologi kesehatan, lalu bagaimana peranan psikologi dalam kesehatan. Nah, pada akhir-akhir ini sering kita temui atau banyak orang-orang di sekitar kita yang semakin sadar dengan gejala penyakit. Dan orang-orang tersebut itu lebih termotivasi untuk menjaga kesehatan dan lebih sadar untuk mendatangi tenaga medis dibandingkan masa lalu. Jadi kalau masa lalu itu mereka itu merasa sakit atau mendatangi tenaga medis itu ketika dia merasa sakit, merasa ada yang berubah dalam sisi fisiknya. Tetapi pada masa sekarang, ini banyak orang yang sudah aware atau udah sadar terkait dengan kondisi psikologisnya dan kondisi status kesehatan fisiknya. Jadi mereka menjadi termotivasi untuk menjaga kesehatan, bisa melalui olahraga, menjaga pola hidup, pola makan, mengatur jadwal tidur, dalam hal ini supaya seimbang, kemudian menyeimbangkan pekerjaannya dengan kehidupannya, kemudian melakukan diet makanan untuk menjaga kesehatan tubuhnya, seperti itu. Nah, orang-orang yang sadar terhadap gejala penyakit dan sadar untuk menjaga kesehatan, ini merupakan individu atau the person yang dipengaruhi oleh psikologis dan sosial yang tentu saja di luar biomedical model. Jadi kalau kemarin itu, bukan kemarin, slide yang sebelumnya kita bahas tentang biomedical medicine atau yang namanya behavior medicine ataukah medical, itu membahas tentang individu yang mengalami penyakit, kemudian bagaimana individu ini terjangkit penyakit dan praktek-praktek kedokterannya. Tetapi dalam hal ini merupakan kalau individu ini sudah sadar terkait dengan kesehatannya, ini individu itu sudah dipengaruhi, pola-pola perilaku dan pola pikirnya sudah dipengaruhi oleh faktor-faktor psikologis dan sosial. Nah, seperti itu. Selanjutnya adalah psikologis kesehatan. Ini pada dasarnya mempelajari faktor psikologis yang mempengaruhi kesehatan. Misalnya, gaya hidup, stres, coping, mekanisme coping, kemudian gaya hidup di dalam hal ini seperti contohnya merokok, minum minuman keras, pola tidur, pola makan, dan lain sebagainya. Nah, sehingga kita dapat simpulkan bahwa ruang lingkup psikologi kesehatan ini meliputi 4 bidang. Yang pertama adalah lingkungan akademik. Lingkungan akademik, ruang lingkup psikologi ini berada di bidang sekolah dan universitas. Contohnya adalah Fakultas Kedokteran, Fakultas Psikologi, Fakultas Promosi Kesehatan, jurusan Promosi Kesehatan, Ilmu Kesehatan Masyarakat, dan lain sebagainya. Kemudian di bidang klinik, psikologi kesehatan itu dapat berada di rumah sakit umum, rumah sakit pusat kesehatan mental masyarakat, biro konsultasi psikologi, bisa. Kemudian bidang yang lainnya adalah praktek pribadi. Ini biasanya biro konsultasi psikologi secara mandiri. Kemudian di bidang organisasi ya, jangan dipikir bahwa psikologi kesehatan itu hanya di bidang klinis saja di rumah sakit, tetapi di organisasi itu juga ada bidang psikologi kesehatan yang menjadi ruang lingkupnya, di mana yaitu di instansi pemerintahan, instansi swasta, industri atau perusahaan, seperti itu. Selanjutnya tujuan dari psikologi kesehatan. Nah, tujuan dari psikologi kesehatan antara lain yaitu mengevaluasi tingkah laku dalam etiologi penyakit. Jadi nanti kita akan pelajari bagaimana tingkah laku itu akan mempengaruhi atau berperan dalam etiologi penyakit. Selanjutnya, tujuan dari psikologi kesehatan adalah dapat memprediksi tingkah laku tidak sehatnya.
Jadi kalau individu dengan pola pemikiran seperti ini, dia dapat diprediksi. Kita dapat memprediksi perilaku tidak sehat apa saja yang dapat dilakukan oleh individu tersebut yang pada akhirnya dapat mempengaruhi status kesehatannya. Kemudian selanjutnya tujuannya adalah memahami peran psikologi dalam experience of illness. Jadi dapat memahami peran psikologi dalam individu mengalami kesakitannya. Jadi misalkan ketika individu ini sakit, mengalami penyakit kronis ataukah penyakit yang akut, kemudian dia dihadapkan pada perasaan atau rasa sakit, nyeri, pain. Nah, apa yang menjadi pengalamannya ini dapat mempengaruhi kondisi atau dapat menjadikan salah satu faktor psikologis ke depannya si individu dalam menghadapi nyeri atau pain selanjutnya. Kemudian pada akhirnya juga dapat mempengaruhi perilaku individu dalam menghadapi penyakitnya. Selanjutnya yaitu mengevaluasi peran psikologi dalam treatment. Jadi ketika individu didiagnosis suatu penyakit, misalnya kanker, kita dapat mengevaluasi hal-hal psikologis atau faktor-faktor psikologi apa saja yang dapat mempengaruhi kepatuhan individu dalam melakukan pengobatan. Contohnya seperti itu. Kemudian selain itu, teori psikologi itu dapat dimanfaatkan dalam mempromosikan tingkah laku sehat dan mencegah sakit atau munculnya penyakit dalam skala individu maupun yang lebih luas, seperti kelompok, komunitas, maupun penyakit. Nah, dalam hal ini, tujuan dari psikologi kesehatan, nanti kita dapat membuat program-program promosi kesehatan yang dapat yang bertujuan untuk meningkatkan kesehatan individual maupun kelompok, seperti itu. Selanjutnya, apa saja sih yang akan dipelajari dalam psikologi kesehatan? Nah, intinya dalam satu semester ini kita akan membahas tentang perilaku kesehatan, perilaku sehat dan pencegahannya, kemudian perilaku spesifik terkait kesehatan, contohnya dalam menghadapi penyakit-penyakit tertentu seperti kanker, HIV/AIDS, kemudian bagaimana menghadapi penyakit-penyakit yang lain seperti kanker paru-paru, kanker payudara. Nah, contohnya seperti itu. Kemudian penggunaan dan ketergantungan alkohol dan rokok yang dapat menimbulkan perilaku adiksi. Kemudian kita juga akan mempelajari tentang stres dan kesehatan. Nah, apakah ini erat kaitannya dengan isu ya, bahwa seseorang yang hidup dalam keadaan yang penuh stresor ini dapat meningkatkan risiko individu mengalami penyakit. Nah, ini dan dapat mempengaruhi kesehatannya. Nah, dalam hal ini nanti akan kita pelajari dalam topik stres dan kesehatan. Kemudian coping dan penurunan stres. Nah, kita akan mempelajari terkait dengan mekanisme coping dan juga penurunan stres. Nah, seperti itu. Kemudian selanjutnya kita akan memanfaatkan pelayanan kesehatan. Maksudnya dalam hal ini kita mungkin akan belajar tentang perilaku mencari bantuan atau konsultasi kepada tenaga profesional kesehatan seperti itu. Karena kita ketahui bahwa ada orang atau individu yang pada dasarnya dia merasakan sakit, tapi enggan, sakit dalam hal ini secara fisik maupun mental ya, tapi enggan untuk mencari bantuan profesional. Mungkin karena adanya stigma negatif bagi orang yang datang mencari bantuan pada profesional atau tenaga kesehatan. Mungkin juga mereka memiliki keyakinan bahwa mereka tidak bahwa tenaga medis tidak bisa banyak membantu. Ataukah mungkin mereka juga memiliki keyakinan bahwa hidup dan mati seseorang itu sudah diatur. Jadi mereka hanya fokus untuk menjalani hidup saja, menerima hal-hal yang diterimanya, dalam hal ini kesakitannya. Nah, itu beberapa kondisi-kondisi atau belief-belief
atau keyakinan yang mungkin bisa mempengaruhi orang untuk datang atau tidak datang mencari bantuan. Kemudian sifat alami rasa sakit dan manajemen rasa sakit. Nah, bagaimana kita bisa, nanti kita akan mempelajari bagaimana manajemen pain atau manajemen nyeri yang mungkin bisa membantu kita dalam bisa menjadikan pengetahuan atau wawasan kita dalam membantu orang yang mengalami sakit atau rasa nyeri karena penyakitnya. Kemudian kita pun juga akan mempelajari tentang penyakit kronis dan manajemen penyakit kronis. Nah, beberapa hal tersebut itu akan kita pelajari dalam satu semester ini. Nah, dalam topik-topik yang akan kita pelajari, yang tadi saya jelaskan dalam slide ini ya, nanti kita akan belajar erat kaitan hubungan antara pikiran dan perilaku. Jadi seperti yang tadi saya sampaikan bahwa pikiran atau perilaku itu dapat mempengaruhi status kesehatan seseorang. Dalam hal ini, hubungan antara pikiran, perilaku, dan timbulnya penyakit ada yang secara langsung dan tidak langsung. Nah, mungkin teman-teman nanti bisa cermati bahwa orang-orang yang memiliki penyakit bawaan seperti diabetes, kemudian seperti jantung koroner dan lain sebagainya, itu setiap orang mungkin memiliki penyakit bawaan seperti itu, memiliki faktor bawaan dari keturunan seperti itu. Tapi ada juga orang yang sama-sama, misalkan 2 orang memiliki faktor bawaan tersebut, satu ada yang dapat bertahan hidup atau status kesehatannya bagus ya, tapi satunya semakin cepat semakin mengalami penurunan kesehatan secara drastis. Nah, dalam hal ini erat kaitannya dengan pikiran atau kepribadian atau perilaku yang dimiliki oleh dua individu yang berbeda tadi. Semakin individu memiliki pikiran yang kurang positif atau negatif, kemudian dia perilaku memiliki gaya hidup yang kurang baik, kemudian dihadapkan pada penyakit bawaan, ini akan mempertinggi simptom-simptom ataukah gejala-gejala kesehatan dan kedepannya dapat meningkatkan risiko penyakit. Nah, mungkin orang yang memiliki tekanan darah tinggi ketika dihadapkan pada kondisi yang stressful mungkin akan semakin memperburuk kondisi tekanan darahnya dan dapat meningkatkan apa yang namanya jantung koroner, seperti itu. Tetapi untuk yang secara tidak langsung, mungkin secara tidak langsung ini dapat saling memperkuat antara penyakit dan pikiran dan perilaku. Nah, ini akan secara langsung akan mempengaruhi status kesehatan atau risiko mengalami penyakitnya. Selanjutnya adalah tadi sempat kita bahas ya, kepribadian, perilaku, dan kesehatan. Nah, selain hubungan langsung dan tak langsung, kepribadian dan perilaku tidak sehat juga memicu timbulnya penyakit. Jadi misalkan kalau kita tidak memiliki yang secara langsung, kalau kita tidak memiliki penyakit bawaan, tidak memiliki, tetapi kita setiap hari tidak memiliki gaya hidup yang sehat dan kita selalu terpapar oleh kondisi yang stressful, kemudian kita tidak memiliki pola makan yang baik, gaya hidup yang kurang baik seperti minum minuman keras, menggunakan narkoba, seks bebas dan lain-lain sebagainya. Ini dapat semakin mempertinggi adanya resiko mengalami penyakit seperti itu. Nah, ini sudah saya bahas ya di slide yang tadi ya, tapi saya tekankan lagi bahwa 4 jenis penyakit yang diduga berkaitan dengan emosi dan menimbulkan distressing ini adalah psikosomatik, infeksi, jantung koroner, dan juga kanker. Nah, contohnya adalah seseorang yang mengalami
pencernaan yang sedikit sensitif, ketika dia berada pada kondisi stressful, dia akan mudah mengalami psikosomatik. Atau dari pengalaman tahun-tahun lalu pada masa pandemi, seseorang yang memiliki kecemasan yang tinggi atau kekhawatiran yang tinggi tak akan terinfeksi, ini akan menurunkan imun tubuh sehingga dia mudah terpapar oleh infeksi corona seperti itu. Kemudian seperti tadi ya, contoh jantung koroner dan juga kanker ini disebabkan mungkin karena adanya perilaku pikiran yang kurang positif sehingga dapat mempertinggi risiko mengalami jantung koroner dan kanker. Kalau tadi kita bahas keterkaitan hubungan perilaku, pikiran, dan juga timbulnya penyakit yang dikaitkan diperkuat dengan kepribadian perilaku. Nah, sekarang kita bahas terkait dengan perilaku yang berkaitan dengan kesehatan. Nah, perilaku yang berkaitan dengan kesehatan ini dibedakan menjadi dua. Yang pertama adalah health impairing habit, kemudian yang kedua adalah health protective behavior. Yang pertama, health impairing habit atau kebiasaan yang merugikan kesehatan ini juga disebut sebagai behavioral pathogen. Contoh perilaku yang merugikan kesehatan ini adalah merokok, memakan makanan berlemak, kemudian minum minuman keras, menggunakan obat-obat terlarang, dan lain sebagainya. Ini merupakan contoh-contoh perilaku atau kebiasaan yang merugikan kesehatan dan pada akhirnya dapat mempertinggi risiko individu mengalami penyakit. Sedangkan sebaliknya, perilaku yang menunjang kesehatan atau health protective behavior atau behavioral immunogen ini contohnya antara lain yaitu mengikuti pemeriksaan kesehatan berkala, medical check up secara berkala, dan mengikuti kegiatan olahraga secara aktif. Nah, ini merupakan beberapa contoh-contoh dalam tingkah laku yang menunjang kesehatan atau health protective behavior. Contoh lainnya seperti menjaga pola makan, menjaga pola tidur. Nah, seperti itu. Itu beberapa contoh tingkah laku yang menunjang kesehatan. Nah, selanjutnya kita bahas tentang faktor-faktor lain atau faktor-faktor yang dapat berperan dalam perkembangan psikologi kesehatan. Yang pertama adalah perubahan penyakit dari penyakit akut hingga penyakit kronis. Jadi perubahan berkembang biaknya atau semakin parahnya dari penyakit. Nah, ini yang dapat mempengaruhi perkembangan ilmu kesehatan. Semakin sifat-sifat keganasan dari bakteri ataukah sel-sel kanker dan lain sebagainya. Kemudian perkembangan teknologi dan penelitian yang kian maju. Ini semakin dapat mempengaruhi semakin pesatnya perkembangan psikologi kesehatan. Kemudian peran penting epidemiologi. Nah, ini perkembangan ilmu kedokteran yang mempelajari penyakit terkait seperti itu. Kemudian perkembangan pelayanan perawatan kesehatan. Semakin tinggi dari adanya atau semakin lengkapnya dari perawatan kesehatan ini dapat mempengaruhi dari psikologi kesehatan. Perkembangan ilmu psikologi kesehatan. Kemudian semakin meningkatnya respon positif komunitas medis. Jadi semakin banyak relawan kesehatan mungkin dapat meningkatkan perkembangan dari psikologi kesehatan. Kemudian kontribusi psikologi kesehatan dalam kesehatan. Kemudian kontribusi metodologi penelitian dalam kesehatan. Jadi semakin banyaknya ilmu-ilmu ataukah temuan-temuan penelitian yang terkait dengan kesehatan. Ini dapat mempengaruhi perkembangan
psikologi kesehatan yang semakin meningkat. Peran dari bentuk atau macam-macam penelitian seperti penelitian korelasi, eksperimen, prospektif, retrospektif. Nah, jadi semakin bervariasinya macam-macam penelitian terkait dengan psikologi kesehatan ini dapat semakin meningkatkan perkembangan psikologi kesehatan. Nah, itu saja teman-teman yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya nanti kita masuk pada sesi diskusi. Mohon maaf atas segala kekurangan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.